Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, proyek 3, izin memaparkan hasil progresan proyek kami dengan judul Sistem Informasi dan Rekapitulasi Tabungan Berbasis Mobile yang disingkat dengan Sitabung. Sebelum masuk ke dalam penjelasan hasil, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya Hurul Aini Putri Prasetya sebagai anggota kelompok, lalu yang kedua ada Putra Maulana Ibrahim sebagai ketua kelompok, dan yang ketiga ada Fira Nur Zahra sebagai manajer. Halaman ini yaitu halaman landing page yang dimana ada menu beranda, kontak, dan visi misi. Pada halaman ini juga ada halaman untuk prestasi siswa, profil guru, dan ekstrakurikuler. Kemudian ada deskripsi singkat sekolah dan ada untuk informasi kontak sekolah dan lokasi sekolah. Kemudian klik menu visi misi lalu masuk ke halaman visi misi. Selanjutnya masuk ke halaman login admin untuk masuk ke aplikasi website untuk admin mengelola data informasi sekolah dan transaksi tabungan siswa. Pada halaman menu data siswa, isinya tentang data-data siswa keseluruhan dan bisa dicari sesuai dengan kelasnya atau mencari nama dari siswanya. Selanjutnya ke halaman menu transaksi tabungan, berisi tentang transaksi dari siswa yang menabung ke admin, yang dimana data transaksinya muncul sesuai tanggal hari ini, dan jika ingin mencari data di tanggal yang ingin dicari, maka cari saja berdasarkan tanggal yang diinginkan. Kemudian langsung menuju ke halaman menu tentang sekolah, yang dimana admin ini mengelola informasi sekolah yaitu profil guru dan kepala sekolah, identitas sekolah, data prestasi siswa, data visi misi, dan data ekstrakurikuler. Selanjutnya ke halaman menu data arsip tabungan untuk melihat total saldo dari masing-masing siswanya. Dan salah satu siswa yaitu Fira Nur Zahra untuk dijadikan bahan untuk masuk ke aplikasi mobilenya dengan akunnya Fira. Pada aplikasi mobile, masuk ke halaman login siswa, kemudian mengambil salah satu siswa untuk dijadikan contoh, yaitu akun Fira. Menginput sesuai dengan database yang sudah dibuat. Selanjutnya, masuk ke halaman beranda untuk menampilkan nama dan total saldo dari siswa yang login, yang dimana total saldonya sudah sesuai dengan transaksi dari siswa tersebut. Lanjut, masuk ke halaman aduan. Pilih kategori aduan sekolah, lalu mencoba untuk menginputkan data. Dan selanjutnya, pilih kategori aduan tabungan, lalu isi form sesuai yang diinginkan. Masuk ke halaman profile yang dimana terdapat nama, NISN, kelas dari siswa yang sudah login. Selain itu ada menu lainnya yang ada pada tampilan ini. Selanjutnya menuju ke halaman riwayat yang dimana menampilkan riwayat transaksi masuk dan keluar saldo siswa. Baik, hanya itu yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proyek 3 kami. Dan pertama-tama perkenalkan, saya sendiri Medinar Dwi Puspita, lalu ada Dea Zulfaniar, dan ada Kiki Kurniawati Solihah. Langsung saja ke presentasinya. Baik, kami di sini akan mempresentasikan sebuah aplikasi baru, aplikasi sistem informasi KOS berbasis Android di wilayah Bener Indramayu. Lalu di sini ada nama aplikasi kami yaitu Kosan. Skema yang kami pilih adalah startup. Next. Latar belakang informasi secara tidak langsung merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap orang. Hal ini ditandai dengan perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang begitu pesat. KOS merupakan salah satu tempat penyedia jasa penginapan atau tempat tinggal sementara yang setiap kamar memiliki fasilitas yang disediakan. Sistem ini dibuat untuk memudahkan pencari kos dalam mengamati dan membandingkan kos satu dengan kos lainnya. Dilihat dari ketersediaan kosnya. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimana membuat aplikasi pencarian kos dengan kriteria pencarian di Bener Indramayu berbasis mobile. Yang kedua, bagaimana cara memberi informasi yang akurat untuk pencari kos. Lalu yang ketiga, bagaimana memberikan kemudahan untuk pemilik kos dalam mempromosikan kos yang dimilikinya. Kemudian ada tujuan proyek, yang dimana menggantikan media promosi yang lama dan tidak fleksibel dengan aplikasi mobile pencarian kos. Lalu yang kedua ada memberikan informasi tentang harga, persediaan, serta gambar kamar kos yang up to date. Lalu yang ketiga ada memudahkan para pencari kos untuk membandingkan harga, spesifikasi, serta jarak yang diinginkan oleh pencari kos. Lalu ada manfaat proyek. Aplikasi mobile akan membantu para pencari kos dalam mendapatkan informasi mengenai harga, spesifikasi, jarak, ketersediaan, serta gambar sebagai pembanding. Aplikasi mobile dapat membantu pemilik kos dalam pengelolaan ketersediaan kos. Jika pemilik menginputkan data kosnya sebanyak 3 kali, maka akan dikenakan biaya yang biasa kita menyebutnya itu dengan fitur premium. Lalu ada rancangan kecerdasan buatan. Menambahkan fitur rekomendasi pada kos kosan terdekat dan kos yang memiliki rating tertinggi di customer. Kemudian ada link repository GitHub. Berikut hal-hal yang akan diselesaikan pada rencana kegiatan. Ada 9 rencana kegiatan untuk bisa dilihat di dalam tabel. Lalu di sini sudah terlampir referensi jurnal yang kita pakai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Tanya dari kelompok 2 ingin mendemonstrasikan sebuah aplikasi informasi pencarian yang berada di wilayah Bener Indramayu.
Baik, di sini terdapat kode programnya. Lalu ini bentuk dari visualisasi ini. Bentar. Baik, di sini ada welcome page yang pertama. Lalu kita klik pencari course. Ini masuk ke welcome page yang kedua. Lalu kita tekan saya temukan. Lalu kita pilih ini di welcome page yang ketiga. Kita memilih Cyber Art. Lalu masukkan username, nomor HP, lalu masukkan password, lalu klik submit. Ini bisa disimpan atau tidak, terserah dari yang melakukan sign up tersebut. Setelah kita melakukan login, maka kita masuk dalam dashboard. Yang dimana dashboard tersendiri itu ada tulisan kamar, lalu nama kos, dan lain-lain. Kita klik yang single, kita pilih kos Ariani, maka terdapat pilihan kamar. Ada kamar standar dan kamar eksklusif. Kita pilih kamar yang standar. Pada pilihan kamar ini terdapat banyak informasi seperti spesifikasi kamar, fasilitas kamar, peraturan kamar, dan ulasan. Lalu kita juga sebagai pencari kos dapat mengedit sebuah profil kita sendiri. Lalu kita sebagai pencari kos juga dapat menambahkan list favorit seperti ini. Sekian dari saya, kurang maaf pada tutorial. Saya Kiki Kurniawati Soliha akan mempresentasikan hasil demonstrasi hasil program yang saya buat. Saya akan mendemonstrasikannya. Berikut untuk demonstrasi aplikasinya itu yang pertama ada di halaman awal. Kita klik untuk pemilik kosan. Terus di sini itu kita menginputkan username, email, nomor HP, alamat, dan paspor. Baik, di sini saya akan menginputkannya.
selesai lalu submit, dan akan ada print output yang keluar yaitu welcome Kiki. Kiki ini masuk dari username yang kita inputkan. Kemudian akan login. Tadi aku mau cas HP dulu sih. Mau cas HP. Jadi lihat. Bilang apa, Mai? Bilang apa? ASMR. Di sini ada halaman untuk halaman dashboard. Sini tuh ada list untuk kamar-kamar kos yang tersedia di lokasi Laubener Indramayu. Kita masuk ke satu list kosnya. Contoh kos Ardiana ini, terus kita pilih bagian kamar yang tipe kamar standar. Lalu di sini ada informasi dari spesifikasi kamar, fasilitas kamar, peraturan khusus tipe kamar ini, terus ada ulasan. Nah, untuk fotonya itu bisa dilihat ke samping juga foto-foto lainnya. Di bagian profile ada di bagian profile kita bisa mengedit profile. Bisa mengeditnya. Bisa mengubah gambarnya juga ya. Lalu ada bagian list. Untuk list ini isinya kayak list cost yang kita punya ya, seperti ini. Kalau dipencet ya kembali ke halaman informasi kos. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Medinar Dwi Puspita akan mempresentasikan website dashboard admin dari proyek 3. Di sini bisa dilihat ini dashboardnya. Lalu di sini ada form informasi kosan. Sini kita langsung saja menginputkan nama. Misalkan namanya Medinar. Lalu kategori kosnya itu kos yang standar. Harga kosnya itu 1 juta. Lalu gendernya itu perempuan, female. Lalu di sini bisa upload file. Misalkan file ini kita tambahkan. Lalu berikan alamatnya, misalkan alamatnya itu di Indramayu. Lalu kita beri catatan. Lalu kita simpan. Maka langsung data berhasil tersimpan atau berhasil menambah kosan. Seperti itu CRUD di form informasi kosan. Oke, sekian CRUD atau penginputan form informasi kosan dari dashboard admin yang saya buat. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja proyek 3 kami dengan judul pembuatan aplikasi pemesanan tiket mobil travel. Dengan tim yang pertama ada saya sendiri, Abdurrahim dengan NIM 22030001. Yang kedua ada Dinda Putri Fatwanti dengan NIM 22030002. Dan yang terakhir ada Aditya Sukma Pratama dengan NIM 22030003. Pada proyek kali ini kita difasilitatori oleh dosen Bapak Muhammad Kustamidin SPD MKOM dengan NIDN 0005 059 202. Nah, di sini proyek kami diberi nama dengan nama Travel Class yang diambil dari travel itu produk aplikasinya sendiri, dan kelas itu karena yang membuat itu teman-teman timnya itu satu kelas, jadi kita namakan Travel Class dengan logo unta yang dilatar belakangi oleh, karena unta kan di negara Arab sana digunakan untuk alat transportasi, jadi transportasi darat, jadi kita menggunakan logo unta sebagai logo aplikasi kita. Proyek 3 ini dalam pembuatannya dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi informasi. Pada saat ini kan khususnya pada penggunaan informasi menggunakan teknologi smartphone atau telepon pintar yang sudah semakin canggih. Hampir semua fitur yang dimiliki komputer mampu dilakukan oleh smartphone. Sejalan dengan hal tersebut, tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas dan praktis semakin dibutuhkan karena dapat memudahkan dan menghemat waktu di tengah kesibukan yang semakin padat. Salah satu contoh dari pemanfaatan teknologi yang dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan perjalanan yaitu di bidang bisnis travel, yang pada saat ini sangat pesat dan sangat diminati oleh masyarakat yang membutuhkan kemudahan dan efisiensi waktu dalam mencapai tempat tujuan. Seperti itu. Untuk slide selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya yang pertama yaitu ada bagaimana meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam proses pemesanan tiket mobil travel. Dan yang kedua ada bagaimana merancang sistem pemesanan tiket mobil travel berbasis mobile yang praktis dan efisien bagi konsumen. Nah, yang terakhir ada bagaimana memanfaatkan teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam pemesanan tiket mobil travel. Lanjut, untuk slide selanjutnya itu ada batasan masalah. Yang pertama, batasan masalahnya adalah pemesanan tiket dirancang hanya digunakan untuk mobil travel. Yang kedua, fokus pada kebutuhan konsumen, efisien waktu dan biaya dalam proses pemesanan tiket mobil travel. Dan yang ketiga, pemesanan tiket berbasis mobile sehingga konsumen dapat melakukan pemesanan tiket melalui aplikasi atau platform mobile. Untuk tujuannya sendiri, tujuan dibuatnya aplikasi ini yaitu untuk meningkatkan efisiensi pemesanan tiket mobil travel sehingga tidak mengantri di loket penjualan, sehingga efisien. Yang kedua ada memanfaatkan teknologi informasi khususnya dalam mobil aplikasi. Dan yang ketiga memberikan kemudahan bagi konsumen mengakses dalam pemesanan tiket mobil travel. Untuk slide selanjutnya yaitu ada manfaat dibuatnya aplikasi ini yaitu untuk peningkatan daya saing dalam layanan pemesanan yang lebih praktis. Yang kedua, penghematan biaya, mengurangi biaya keseluruhan dalam layanan pemesanan tiket. Dan yang ketiga, yaitu pengelolaan informasi yang lebih baik dalam perencanaan operasional dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, yang akan dilanjutkan oleh tim kami, Adinda. Oke, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di sini ada hasil dari tampilan halaman daftar dan tampilan halaman login. Nah, di sini ada tampilan dari halaman home user. Oke, selanjutnya ada hasil dari tampilan halaman jadwal tiket. Kemudian ada tampilan halaman tiket yang sudah kita beli.
Kemudian ada tampilan halaman dashboard admin. Selanjutnya ada pembahasannya, yaitu proyek ini menghasilkan sebuah aplikasi pemesanan tiket mobil travel berbasis web yang memudahkan pengguna dalam melakukan pemesanan tiket secara online. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur utama yang telah berhasil diimplementasikan. Pertama, fitur pemesanan tiket travel online memungkinkan pengguna untuk melakukan pemesanan dengan memilih jadwal keberangkatan, tujuan, dan mengisi data penumpang, kemudian melakukan pembayaran untuk mendapatkan tiket elektronik. Setelah pemesanan, pengguna dapat melihat detail tiket yang mencakup informasi seperti jadwal keberangkatan, tujuan, dan nama penumpang. Sekian dari presentasinya, kemudian akan menampilkan demonya dari Aditya Sukma yang akan menjelaskannya. Baik, untuk demonstrasi akan saya lakukan pada tampilan awal dari halaman user. Sebelum melakukan pemesanan tiket travel, kita melakukan login terlebih dahulu. Kita memasukkan email si pengguna, lalu paspor, dan login. Setelah login berhasil, kita dari sini melakukan pemesanan tiket travelnya dari memasukkan mulai misal dari kota Indramayu, lanjut ke menuju untuk kota tujuannya, yaitu misalnya Bandung. Dengan tanggal pergi kita contohkan itu tanggal 1 dengan jumlah kursi 1. Kita coba cari tiketnya, dan di sini muncul bahwa tiket ada untuk hari Senin 1 Juli 2024, yang dimana akan menampilkan beberapa informasi, yaitu ada informasi merek mobil dan jadwal pemberangkatannya, dimulai dari jam 10 sampai dengan jam 12 dengan estimasi yaitu 2 jam, yang dimana travel tersebut memiliki spesifikasi kendaraan dengan kapasitas kursi 12 kursi dengan format kursi yaitu ada 3, fasilitasnya terdapat AC. Lanjut kita coba pilih travel. Nah, di sini akan melanjutkan dengan detail traveler, yang dimana kita memasukkan identitas dari usernya itu. Sini ada pilihan tuan, nyonya, dan nona. Kita masukkan coba tuan, lalu ada bisa tim, lalu kita kirim. Nah, di sini masuk ke bagian pembayaran, di mana ada pembayaran, ada data penumpang 1, lalu ada data jadwalnya, yaitu tanggal keberangkatannya itu 1 Juli 2024, di mana kota asal yaitu dari Indramayu, kota tujuannya Bandung dengan harga tiket 120.000. Dengan total harga tiket tadi 240.000. Dengan ada cara pembayarannya itu ada kartu kredit, dompet digital, dengan transfer bank. Kita coba melakukan transfer bank. Di sini terdapat tata cara untuk melakukan transfer banknya adalah
dan langkah-langkah untuk melakukan transfernya. Setelah kita melakukan transfer, kita coba upload bukti transfernya tersebut. Kita ambil contoh ini. Setelah bukti transfer kita unggah, kita kirim bukti transfernya. Nah, status pembayaran e-tiket sudah muncul dengan informasi penumpang, ada Oim dan Abdurrahim, yang dimana ada total harganya itu 240. Dengan status pembayaran menunggu konfirmasi admin. Selanjutnya kita kembali ke menu, kita coba masuk ke halaman admin. Di halaman admin kita di sini akan ditampilkan yaitu halaman dashboard dengan beberapa tampilan, yaitu ada user registration, total keuntungan, dan pembayaran diterima, pembayaran pending, data mobil, data kota, data travel, dan data jadwal. Yang sebelumnya kita sudah melakukan transaksi, kita coba lihat pembayaran yang sudah dilakukan. Nah, di sini terdapat pembayaran yang dimana dengan status pending yang sebelumnya dilakukan oleh Oim dan Abdurrahim. Kita coba lihat detailnya. Nah, di sini terdapat bukti transfernya. Bukti transfernya itu sebuah foto yang seharusnya tampil di sini. Kita coba konfirmasi. Nah, seharusnya ini sudah dikonfirmasi kembali. Yang sebelumnya kita sudah konfirmasi akan masuk ke pembayaran sukses. Nah, di sini dengan ID transaksi ET143272 dengan total pembayaran 240. Kita coba lihat detailnya. Ikut detailnya. Kita coba lihat lagi di bagian usernya. Nah, kita coba lihat di bagian pesanan. Nah, ini untuk pemesanan yang sebelumnya kita lakukan ada tiket dengan kode ET143272 yang dimana destinasinya itu Indramayu Bandung dengan keberangkatan 1 Juli 2024, dimana status sudah diterima oleh si admin bahwa status pembayaran berhasil dan tinggal ditunjukkan kepada ketika kita ingin melakukan pemberangkatan. Di sini juga ada kode QR yang digunakan untuk membantu si pengguna dan admin travel. Baik, mungkin segitu saja yang bisa didemonstrasikan dan sudah dipresentasikan sebelumnya. Kurangnya mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek 3 dari kelompok 5 dengan judul Smart E-commerce untuk strategi pemasaran guna peningkatan penjualan hasil pertanian di Kabupaten Indramayu. Lanjut. Di sini kami beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri Rizal Fauzi dan Muhammad Azhar Syah, juga Kurota ini. Lanjut. Baik, untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Kurota ini. Silakan.
Baik, terima kasih. Lanjut ke latar belakang masalahnya. Yang pertama yaitu proses distribusi yang panjang melibatkan banyak perantara, mengurangi pendapatan dari petani. Yang kedua yaitu petani terbatas pada penjualan lokal dan tidak mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas lagi. Yang ketiga yaitu ketergantungan pada calo yang membeli rendah dari petani dan menjual tinggi di pasar. Dan itu merugikan dari petaninya. Lanjut rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi khususnya e-commerce untuk mengembangkan sistem informasi pemasaran pertanian yang efektif. Yang kedua yaitu bagaimana memastikan bahwa sistem informasi pemasaran pertanian melalui e-commerce dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi petani dan juga masyarakat sebagai konsumennya serta berdampak pada kesejahteraan petani. Lanjut, batasan masalah akan dibacakan oleh Rizal Fauzi. Baik, yang selanjutnya adalah batasan masalah. Poin pertama dari batasan masalah ini adalah penyajian informasi meliputi informasi hasil tani dan informasi jadwal tanam. Poin yang kedua yaitu pada perancangan sistem terdapat 3 hak akses yaitu admin, petani, dan konsumen. Poin ketiga yaitu stok sayur ditentukan dari jadwal panennya. Dan poin keempat yaitu pembayaran dilakukan secara online. Lanjut. Kemudian ada dan tujuan manfaat. dan manfaat. Silakan akan dijelaskan oleh Azhar. Ya, silakan Jar. Kemudian di sini ada tujuan dan manfaat. Pertama untuk tujuannya sendiri adalah membangun aplikasi e-commerce hasil panen pertanian untuk memaksimalkan pengelolaan dan pemasaran produk pertanian guna meningkatkan penjualan hasil pertanian yang sesuai dengan kebutuhan pengguna baik sebagai petani, sebagai penjual, dan masyarakat sebagai konsumen yang melakukan pembelian hasil panen. Kemudian dari manfaatnya sendiri adalah dengan adanya aplikasi e-commerce untuk produk pertanian ini dapat membantu petani memperluas jangkauan pemasaran sehingga mereka dapat mencapai pasar yang lebih luas baik lokal maupun nasional. Dan kemudian ini ada dari Risma Semantas dosen fasilitator Dr. Aswa MPD. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi proyek 3 untuk mobile. Di sini terlihat sebuah tampilan daftar yang dimana memiliki sebuah field form yang dimana terdapat email atau nomor HP, lalu password dan juga konfirmasi password. Untuk daftar daftar user sendiri masih dummy, jadi masih manual untuk melakukannya langsung ke database. Untuk masuk kita bisa lakukan langsung di sini. Apakah bisa berhasil? Ya, bisa. Nah, untuk tampilan homepage kami masih belum terhubung ke dalam database yang dimana masih dummy tampilan, dikarenakan untuk debug aplikasi mobile sendiri sangat berat untuk performa laptop. Lalu di sini tampilan setelah login, maka di sini ada data profile. Di sini data profile saya. Lalu kita masuk ke fitur kotak masuk, yang dimana kotak masuk terdapat sebuah chat dan notifikasi. Mohon maaf untuk notifikasi sepertinya masih ada bug yang dimana button ini tidak berjalan. Lalu coba kita masuk ke untuk keranjang sepertinya masih bug juga. Rootnya mungkin masih salah, harusnya masuk ke tampilan keranjang. Jadi mungkin untuk tampilan aplikasi mobile cukup sekian, dikarenakan untuk melakukan debug mobile dan juga recording agak sangat berat, jadi mungkin dicukupkan untuk demonstrasinya. Sekurang-kurangnya mohon maaf, saya kembalikan ke
teman-teman saya. Baik, untuk presentasi cukup sekian. Terima kasih. Apabila ada perkataan yang salah, sekurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendemonstrasikan hasil proyek 3 kami, yaitu barter aplikasi. Yang pertama, kami dari kelompok 7 dan saya sendiri anggotanya Syarif Kanadito. Saya Dermawan. Saya Muhammad Rizky Maulana. Ya, seperti yang dilihat pada tampilan awal itu kami ada tampilan masuk. Pada tampilan masuk, di sini kita bisa memasukkan email, kemudian juga memasukkan paspor. Dan yang belum punya akun itu bisa mendaftar. Nah, tampilan daftar kita bisa memasukkan email dan memasukkan paspor, lalu memasukkan kembali paspor. Ketika sudah mendaftar, kita akan masuk lagi dan masukkan email dan paspor, lalu masuk. Pada tampilan home di sini terdapat nama penjual, kemudian terdapat gambar yang ingin dijual, lalu terdapat harga dan juga nama barang yang ingin dijual. Pada tampilan search terdapat beberapa nama brand. Ada Samsung, Vivo, Realme, Huawei, Xiaomi, dan Oppo. Ketika diklik Samsung, muncul beberapa postingan HP Samsung. Terus selanjutnya pada tampilan post di sini kita akan membuat postingan untuk menjual ataupun barter barang. Di sini kita dapat menampilkan gambar, nama, deskripsi, harga, lokasi, juga disertai kategori. Kita juga dapat memilih pengantaran, apakah gratis, bayar, ataupun tidak ada. Selanjutnya ada fitur chat, di mana di sini tempat penjual dan pembeli atau pembarter melakukan transaksi. Ini adalah tampilan dari chatnya. Lalu ini adalah tampilan profil dari penggunanya. Di sini kita menampilkan profil dan juga barang yang dijual atau favorit. Dan sini adalah pengaturan, ada pengaturan profil. Itu kita bisa masuk untuk mengedit profil, seperti memasukkan nomor handphone, nama, dan bio. Kemudian ini juga kita memiliki riwayat barter atau riwayat beli. Seperti yang dilihat, ini akan menampilkan riwayat yang transaksi yang setelah terjadi. Dan lalu di sini juga ada riwayat terjual. Ini adalah riwayat ketika barang kita terjual. Dan sini ada tombol logout untuk keluar. Ya, sekian demonstrasi dari kami. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan website atau aplikasi yang kami buat pada project 3 kali ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Gempar Pamungkas Fazliansyah. Perkenalkan, nama saya Dia Dwi Sulintang. Perkenalkan, nama saya Fajar Rinaldi. Berikut ini adalah tampilan daripada homepage daripada customer yang akan dijelaskan oleh Dia Dwi Sulintang. Ya, berikut ada homepage. Di sini ada home, ada unit, ada tentang, ada kontak kami. Selanjutnya di bagian atas ada alamat kami, nama, jam. Ke bawah. Nah, ini merupakan tentang Zaki Trans ya, ada macam-macam mobilnya. Ini bagian kontak informasi kami. Di sini juga ada booking buat bookingnya.
ada alamat asal, alamat tujuan, jumlah kursi, ada keberangkatan, dan ada catatan. Oke, sekarang kita masuk ke unit. Baik, nah, di unit sendiri itu ada daftar kendaraannya, unit busnya, ada Arjuna, Nakula, bukan Cawala ya. Baik, kita klik ke Arjuna. Nah, itu ada detail dari kendaraannya ya. Ada merek, habis itu warna, habis itu nomor kendaraan, dan kilometer kendaraan. Itu daftar kendaraan lainnya. Booking. Nah, kalau mau lo booking itu harus login dulu ya. Nah, berikut adalah untuk login di akunnya terlebih dahulu. Ya, Sokjar, lusin. Oke, Nah, ini kalau kita pengen masuk atau pengen booking di bus itu kita harus login terlebih dahulu. Tadi itu yaitu cara kita untuk loginnya di tampilan login. Dan pada saat kita kalau ingin membooking kendaraan, misal di Nakula, misal kita booking sekarang, itu bisa ada booking formnya, ada nama, email, phone, alamat, lalu alamat asal. Alamat asal itu alamat kita pertama titik jemput, alamat tujuannya kemana, lalu ada jumlah kursi yang kita minta pada bis tersebut, ada berapa, lalu keberangkatannya pada hari apa, tanggal berapa, dan catatannya. Misal mau dijemputnya di mana, atau tambahan kursi lah, inilah, misal itu bisa di catatan tersebut, ataupun tidak mengisi catatan itu tidak apa-apa. Lalu kita log out. Nah, kita sekarang ke tampilan admin atau dashboard pada admin itu sendiri yang akan dijelaskan oleh saya. Nah, berikut ada tampilan adminnya. Ada pertama ya dashboardnya, ada kendaraannya, ada daftar mobil sama jadwal kendaraannya. Pertama kita ke kendaraan di daftar mobil terlebih dahulu. Nah, berikut adalah daftar mobil atau bus di tampilan adminnya. Misal kita ingin melakukan pendataan mobil atau bus tersebut, kita bisa mengisi di form tambah mobil. Ada nama kendaraannya, misal pengen ditambahin nama kendaraan apa. Terus, misal ada kendaraan
ini, terus ada merek kendaraannya apa, lalu kode unik pada rangka kendaraan, yaitu kode unik itu sendiri sesuai pada STNK, ada nomor polisi sesuai dengan STNK, terus jumlah kursinya berapa, dan warna kendaraannya apa. Lalu ya pada saat ini ada status kendaraannya ready atau tidak. Jika ready itu centang dan gambar pada kendaraan tersebut, dan kilometernya pun dimasukkan di situ. Nah, ini contohnya. Tuh gambarnya. Jika kita ingin memasukkan mobil apa atau tambahan lainnya, dan terus ada di jadwal kendaraan. Dan tadi di kendaraan, lalu kita di transaksi ada booking list yang pertama. Jar, dibisukan Jar. Nah, pada saat di transaksi ini ada yang namanya daftar booking, yaitu untuk user booking terlebih dahulu. Tadi kan adanya kan di unit kan ya, kita harus login terlebih dahulu untuk user. Lalu sekarang ada di pendaftaran bookingnya, di adminnya. Ada form rutenya, dari alamat mana ke alamat mana. Dan ini juga dari form rute itu bisa kita memasukkan titik koordinatnya saja. Dan koordinat asal ataupun koordinat tujuan daripada rute itu sendiri. Lalu ada jarak perjalanan. Nah, kita bisa ngebuatnya dari alamat asal dan alamat tujuan itu diisi titik koordinat itu. Lalu kita klik di get rute, lalu langsung keluar untuk jarak dan waktu tempuhnya itu langsung keluar sendiri atau otomatis gitu. Lalu ada durasi perjalanannya, ada drivernya siapa. Nah, ini form pendataan bookingnya. Bentar, bintangnya keluar. Misal kita booking, kita klik di booking sekarang. Atau kita misal tidak ingin booking, dari adminnya dibatalkan saja. Lalu ada kelola pembayaran itu sendiri. Nah, di sini ada daftar list pembayarannya. Ya, seperti ada tipe transaksinya, mau transaksi yang kayak gimana, transaksi masuk atau transaksi keluar gitu. Lalu ada metode pembayarannya, atau tunai, transfer bank, kartu kredit, atau QRIS. Dan jumlah pembayaran daripada customer itu sendiri berapa. Misal kita taruh 5 juta di situ, dan bukti pembayarannya atau notanya kita foto atau kita scan, lalu kita masukkan ke situ di cost file, lalu kita klik di status pembayarannya, menunggu atau belum lunas atau membatalkan. Dan berikut adalah catatannya. Terus di situ ada form data bookingnya. Nah, kita pilih kode bookingnya dulu, kode booking daripada customer itu sendiri apa. Lalu informasi detail booking, apa booking secara kode atau customer atau pengemudi atau perjalanan asal atau perjalanan akhir. Lanjut kita ke transaksi.
Nah, di sini ada histori transaksi antar bukan antar sih, lebih tepatnya customer itu sendiri transaksinya. Untuk harinya itu hari Sabtu, misal tanggal berapa, jam berapa, terus resepnya, pencarinya, customernya itu siapa, terus pembayarannya sudah berapa. Nah, dan type ini apakah dia sudah lunas ataukah belum. Jikalau sudah, ada tulisan income, dan jika belum ada outcome atau ya menunggulah pending gitu. Lanjut kita ke pengguna. Pengguna itu sendiri ada customer sama pengemudi. Nah, ini adalah dashboard daripada daftar list customer. Jikalau kita ingin menambahkan customer itu sendiri, ada di situ ada tambah customer. Nah, di sini kita bisa menambahkan ada foto profilnya daripada customer itu sendiri, nama lengkap daripada customer itu sendiri, username-nya siapa, nomor teleponnya berapa, alamat lengkapnya di mana, terus emailnya berapa kan. Dan pembagian pada pembuatan website ini yaitu Diah Dwi Sulintang membuat di homepage pada customer, ada home, unit, lalu tentang yang dibuat Diah Dwi Sulintang itu ini. Lalu ada Fajar Renaldi membuat login admin dan login user atau login customer, dan membuat tentang kontak kami, dan saya sendiri itu membuat di bagian adminnya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas D3 TI 2A. Di sini kami akan mempresentasikan proyek Prep 3. Oke, latar belakang. Sedekah adalah pemberian sesuatu dari seorang muslim kepada yang berhak menerimanya secara ikhlas dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwasanya setiap orang pasti tidak dapat terlepas dari dunia informasi. Hal tersebut didukung dengan berkembangnya sistem informasi yang semakin maju dan memadai, sehingga informasi yang dibutuhkan dapat diakses secara cepat, tepat, terkini, dan akurat. Selain itu, hal tersebut juga perlu mendapat perhatian serius untuk menarik calon donatur karena kenyamanan segala sesuatu itu sangat dibutuhkan. Dalam hal sedekah atau donasi, masih banyak orang yang melakukan dengan cara manual atau offline. Kami ingin membuat aplikasi sedekah online yang bernama For a Smile berbasis mobile dan website, di mana setiap pengguna bisa menyalurkan sedekah secara online agar lebih mudah dan fleksibel. Selanjutnya adalah rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana membuat aplikasi sedekah online berbasis web dan perangkat bergerak. Yang kedua ada bagaimana merancang antarmuka pengguna yang ramah user friendly. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mengimplementasikan formulir donasi untuk para donatur. Yang keempat, bagaimana mengintegrasikan sistem pembayaran dengan berbagai opsi pembayaran. Yang kelima yaitu bagaimana menyusun laporan hasil donasi. Yang keenam, bagaimana
menyajikan report hasil donasi kepada pihak yang bersangkutan. Selanjutnya adalah tujuan. Adapun tujuannya yaitu pertama meningkatkan efisiensi dalam proses penggalangan dana dengan meninjau katalog donasi dalam metode digital, lalu mengoptimalkan pengelolaan data hasil report donasi kepada pihak yang bersangkutan secara digital untuk meningkatkan efisiensi atau kemudahan. Nah, yang ketiga memberikan pengalaman lebih baik bagi para donatur maupun relawan Farasmel dengan membuka sistem informasi layanan secara online ini. Selanjutnya adalah manfaat. Di sini manfaatnya terbagi menjadi 3, yang dimana untuk pertama peningkatan efisiensi operasional, mengurangi waktu tenaga yang diperlukan untuk proses penyebaran pamflet maupun poster, dan karena proses menjadi otomatis secara online dan terpusat dalam satu platform. Lalu yang kedua itu memudahkan penyimpanan, pengelolaan, dan analisis data mengenai layanan yang tersedia. Dan yang terakhir memberikan pengalaman yang lebih baik kepada user atau pengguna dengan kemampuan penyediaan layanan secara online dan pengaksesan informasi, donasi, dan layanan yang mudah. Ya, selanjutnya ini adalah referensi jurnalnya. Bisa kita lihat di situ ada banyak sekali kita melihat referensi-referensi untuk penyusun laporan maupun sistem aplikasinya. Nah, ini screenshot komit kolaborasi GitHub di mana kita bertiga telah kolaborasi satu sama lain. Selanjutnya adalah tampilan webnya. Nah, setelah ini kami akan mendemonstrasikan web dan mobilnya. Ya. Ini adalah tampilan saat kita memasuki halaman home atau dashboard. Di sini kita bisa melihat info tentang Farasmel, yaitu berbagi apa saja dan penyaluran dan sedekahnya di mana. Ini ada di halaman home yang pertama. Terus di sini juga ada halaman yang kontak Farasmel, Instagram, dan WA. Di sini halaman pertama berisi info tentang Farasmel. Lalu di halaman kedua yaitu tentang kami. Di sini menjelaskan apa itu program Farasmel. Juga ada beberapa poster kegiatan. Sama seperti sebelumnya, di sini ada informasi kontak untuk menghubungi apabila donatur tertarik. Kita kembali lagi ke halaman pertama, lalu halaman kontak di sini untuk berdonasi bisa. Sebelumnya kita memasuki ke halaman user terlebih dahulu. Ya. User apaan nih? Bikin user baru. Oke, di sini kita bikin user baru dulu ya. Misalkan dibikin dulu user baru. Ya. Oh. Oke, kita daftar terlebih dahulu. Masukin email. Namanya. Ini nomor HP-nya. Misalkan seperti itu ya. Langsung daftar. Nah, di sini kita sudah berhasil daftar. Lalu kita akan login terlebih dahulu. Oke. Di sini ada jumlah keseluruhan sedekah donasi. Di sini kita masih 0 ya karena belum mendonasikan sama sekali. Nah, di sini kita bisa tambah alamat rumah, kontak, foto profil. Nah, itu tadi halaman user. Adapun di sini untuk melihat backend atau halaman admin, kita masuk di sini login sebagai admin. Ya. Baik, di sini ketika login sebagai admin, karena email dan username
dan juga password sudah dibuat di awal, maka kita tinggal memasukkan password sebagai admin. Admin buat password dimasukin, lalu klik masuk. Ketika tulisannya sudah selesai, login menyatakan berhasil, maka akan tampil dashboard admin. Dan di dashboard admin ini kita bisa melihat daftar user yang sudah terdaftar. Lalu kita bisa mengklik misalkan salah satu dari user untuk melihat alamat lengkap, input jumlah sedekah dan sedekah di bulan ini. Lalu di bawahnya kita juga bisa melihat jumlah user yang terdaftar pada bulan-bulan sebelumnya sampai dengan bulan Desember. Dan di samping kanan ada pengalokasian pengalokasian dana untuk sedekah, yang dimana kita baru mempunyai 3 program. Di sini ada Semari, berbagi takjil, dan pengajian besar hari Islam. Oke. Donasi. Oke, contoh di sini saya juga akan mendemonstrasikan fitur donasi yang saya buat. Ketika kita mengklik donasi, contoh di sini namanya adalah nama saya sendiri. Dan emailnya bebas, kita masukkan email kita apa saja. Lalu jumlah donasi di sini contohnya 50.000. Dan metode pembayarannya itu kita pakai e-wallet, pesan untuk sedekah, lalu kita kirim. Ketika form sudah diisi dan form tersebut akan dikirim ke database, di mana akan masuk ke tabel donasi yang nantinya bisa dicek oleh admin. Namun di sini dalam proses pengembangan, dan data kita yang tadi kita masukkan itu sudah tampil di sini. Oke. Kembali ke halaman berikut. Nah, demikian tampilan web yang kami kerjakan, kurang lebihnya seperti itu. Dan selanjutnya kami akan menjelaskan tentang tampilan. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi mobile-nya. Ya, di sini kita sudah membuat login.dart, main.dart, dan sign up ya. Langsung saja kita running dengan membuka terminal, kemudian kita ketikkan button run. Kita di sini nggak pakai handphone karena terkendala kabel casannya nggak bawa. Langsung saja kita running. Kita running di web ya, di Chrome. Baik, kita tunggu dulu. Ya, baik, di sini ya. Ini adalah hasil dari aplikasi mobile yang telah dikompil tadi. Di sini kita bisa masuk. Kita bisa masukkan email dan passwordnya untuk masuk. Kemudian kalau kita belum ada akun, kita bisa terlebih dahulu daftar. Ya. Untuk tampilan jelasnya bakal kita tambahkan di video recording. Ini adalah halaman berandanya, di mana di sini ada informasi tentang apa itu ForSmile, kemudian ada rekening, sini ada di bawah juga ada kontak. Ya, kurang lebih seperti itu penutupannya. Yuk.
Sini ada suka kenal. Oke. Baik, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 di sini kami akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan hasil proyek 3 kami yang mana kami membuat sistem pemesanan layanan grooming dan Papa Pet. Lanjut, di sini kami akan menjelaskan latar belakang. Yang mana yang latar belakangi kami membuat aplikasi ini tuh karena di Papa Pet Shop itu sistem pemesanannya itu masih berupa manual yang mana menggunakan via WhatsApp. Selain itu juga untuk report hasil groomingnya itu dilakukan secara manual yang ditulis secara tulis tangan seperti itu. Lanjut. Ya, selanjutnya yaitu tujuan dibuatnya proyek ini. Yang pertama itu untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pemesanan layanan grooming dan penitipan hewan dengan beralih ke metode digital. Yang kedua yaitu mengoptimalkan pengelolaan data hasil report grooming dan formulir pemesanan penitipan hewan secara digital untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga yaitu memberikan pengalaman lebih baik bagi pelanggan Papa Pet Shop dengan memungkinkan memesan layanan secara online. Yang keempat yaitu mengatasi kendala yang ada dalam proses pemesanan dan administrasi yang masih menggunakan metode manual. Selanjutnya, manfaat dari proyek yang kita buat. Yang pertama itu ada manfaat untuk Papa Pet Shop. Yang pertama itu untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi waktu dan tenaga yang diperlukan untuk proses pemesanan dan pengelolaan data. Yang kedua, mempermudah pengelolaan data seperti menyimpan, mengelola, dan menganalisis data pelanggan dan layanan dengan mudah. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan pelanggan seperti menunjukkan komitmen terhadap inovasi dan kualitas layanan. Selanjutnya ada manfaat untuk pengguna. Yang pertama ada kemudahan akses dalam memesan layanan dari mana saja dan kapan saja melalui aplikasi. Yang kedua, peningkatan layanan pelanggan yang dapat memberikan pengalaman pemesanan yang lebih mudah dan informatif. Baik, selanjutnya kami akan mendemonstrasikan hasil proyeknya yaitu untuk mobile dan website. Yang pertama kami akan mendemonstrasikan untuk websitenya. Baik, di sini kami akan melakukan register terlebih dahulu. Loading. Ya, ini untuk halaman registernya. Nah, karena proyek 3 ini tuh sistem yang kami buat kan e-commerce, jadi di sini itu ada untuk didaftarkan untuk tokonya gitu, untuk toko mendaftar. Nah, untuk website ini itu khusus untuk bagian admin, yang mana admin bisa melakukan menambahkan produk grooming, menambahkan produk pet hotel, membuat report hasil grooming. Ya, ini kita coba register nama tokonya. Kita register. Nah, ini tuh karena email yang didaftarkan itu sudah terdaftar, jadi tidak bisa mendaftarkan. Coba menggunakan email lain. Jadi tidak bisa menggunakan dengan email yang sama. Betul. Nah, ini form untuk loginnya. Ya, setelah melakukan register, pengguna akan diarahkan ke halaman login. Nah, ini adalah halaman setelah user melakukan login. Yang mana di sini ada fitur-fitur untuk user atau adminnya. Ada fitur report. Boleh dilihatkan? Nah, fitur report ini tuh digunakan untuk admin memberikan report hasil grooming terhadap hewan yang sudah dilakukan. Kita coba tambahkan. Ya, jadi pet report ini dibuat untuk memberikan laporan untuk hasil groomingnya. Ya, jadi setelah si hewan itu dilakukan grooming atau penyalonan seperti perawatan yang lain, nanti akan dilaporkan gitu hasil hewannya, hasil dari kondisinya tuh seperti apa gitu. Jadi di sini tuh ditambahkan oleh admin. Nah, itu. Ini setelah admin melakukan report, tambah report, maka ada tampilannya gitu, yang mana ada nama petnya, nama owner, temperatur, grooming service apa yang digunakan, tanggal grooming, jenis kulit,
kondisi kulit, kondisi bulu, kondisi telinga, dan catatan untuk ownernya gitu, yang mempunyai dari Papa Pets-nya, yang mempunyai hewannya. Di sini bisa edit juga. Kita coba edit apa? Edit temperatur jadi 28 update. Nah, ini udah bisa terupdate. Screen juga kita bisa kita bisa mendelete. Coba ya, berhasil. Selanjutnya ada untuk profile, jadi admin itu bisa melihat gitu yang lagi login itu siapa lah ya, yang menampilkan yang lagi login itu siapa. Kan tadi yang didaftarkan itu Papa Pet, nama tokonya dengan Gmail papa123@gmail.com. Selanjutnya di sini ada fitur grooming, yang mana untuk admin melakukan penambahan produk-produk atau paket grooming. Baik, di sini kami akan mencoba untuk menambahkan paket groomingnya. Nah, untuk ini itu kami sesuaikan gitu untuk toko-tokonya. Jadi makanya kami di sini itu ada inputan untuk nama produknya dan kategorinya gitu, sesuai yang ada di toko kucing, toko itunya itu Papa Pet-nya, atau toko ya untuk grooming gitulah. Nah, untuk diskon itu kita bisa menambahkan diskon, namun apabila memang tidak ada, maka kita bisa memberikan 0 gitu. Nah, ini sudah tersimpan. Ya, kita lihat kan tadi harganya itu 100.000. Nah, terdapat ini kami akan mencoba melakukan edit. Coba kita lakukan edit di sini. Kita coba, maaf. Nah, kita coba untuk menghilangkan diskonnya, mengubah diskonnya menjadi 50%. Ya. Nah, ini adalah untuk editnya, karena tadi kan diskonnya 5% ya. Lalu kita ubah menjadi 50%. Nah, untuk harga finalnya itu 50.000 ya. Coba untuk hapus. Kita hapus. Nah, sudah terhapus. Lanjut ke fitur yang selanjutnya, yaitu fitur Pet Hotel. Di sini juga sama kayak fitur grooming tadi, ada buat tambah kategori, terus ada edit sama delete juga. Ini kita coba tambah kategorinya. Ini nama produknya itu Pet Hotel, kategorinya Pet Hotel sendiri itu untuk penitipan hewannya. Jadi hewannya itu dititipkan ya, bisa, nah kategorinya itu ada bawa makan sendiri dan vitamin ya, titip melahirkan ataupun yang lainnya disesuaikan dengan tokonya. Kita simpan. Nah, ini udah tersimpan. Lalu kita juga bisa edit. Kita coba edit ininya, misalkan cuma bawa makanan. Simpan perubahan. Nah, nanti akan berubah. Lalu kita coba hapus. Oke. Nah, sudah terhapus. Ya, selanjutnya untuk sudah semua. Ya, selanjutnya kami akan mendemonstrasikan. Kami akan mencoba melakukan edit. Coba kita lakukan edit di sini. Kita coba, maaf. Baik, di sini kami akan mendemonstrasikan untuk mobile-nya. Nah, ini ada halaman untuk ketika user membuka pertama kali aplikasinya. Di sini ada untuk login dan untuk create akun. Kita coba untuk create akun. Ya. 083-167-112-392. Namanya Ismatul. Aplikasi mobile ini cuma buat usernya aja ya. Ini untuk pelanggan Petshop ya. Selanjutnya kita lakukan login. Kita lakukan login. Nah, ini adalah tampilan ketika user sudah melakukan login. Di sini ditampilkan fitur-fitur yang ada di aplikasi kaminya. Ada untuk fitur pet grooming, ada fitur pet hotel, pet report, dan cari paket. Pet grooming itu akan menampilkan paket-paket yang ada di aplikasi kami. Ada kayak menampilkan paket-paketnya. Ya, coba dilakukan order. Misalkan order paket basic. Kita inputkan tanggalnya. Misal 28 Juni 2024, waktunya jam 10.00. Nama petnya Jimmy. Kategorinya di bawah 4 bulan. Jenis hewan kucing. Jumlah hewan 1. Umur 3 bulan. Owner Ismatul. Alamat Jatibarang. Nomor WhatsApp 083117112392. Nah, untuk lokasi itu lokasi pengambilan yang spesifiknya gitu. Jatibarang Bulak. Blok Roma ya. Request khusus ini itu jika usernya itu
ya ada request khusus gitu, kayak mau diapain secara khususnya gitu, kita selipkan saja. Nah, nanti setelah itu ada output ya, kayak terima kasih atas pesanan Anda. Ya, kayak output konfirmasinya. Lanjut ke kita lanjut ke pet hotel ya. Nah, ini untuk pet hotel tuh ya ada kategorinya, ada bawa makanan sendiri, tidak bawa makanan, titip melahirkan, dan titip menyusui. Nah, sama seperti tadi, usernya akan melakukan pengisian formulir ya untuk melakukan pemesanannya. Coba Mbak diisi. Nama itu belum ke bawah? Belum. Kondisi hewannya kita isikan baik saja. Untuk hewan 1. yang 083. Sudah 1. Ya. Waktu pembelian vitamin kita kosongkan saja ya. Nakes khusus juga, pet food juga, snack order. Nah, setelah itu kita akan ditampilkan gitu rincian dari pemesanannya, karena tadi kan tanggal inapnya tanggal segini, nama petnya siapa, alamatnya berapa, dan seperti itu. Lanjut ke pet report. Nah, pet report ini itu gunanya ya untuk menampilkan hasil dari reportan ya yang sudah dibuat oleh admin. Nah, ini selanjutnya ada fitur cari paket. Nah, fitur ini itu kami implementasi dari konsep kecerdasan buatan ya, mengimplementasikan konsep kecerdasan buatan yaitu forward chaining, yang mana user melakukan pengisian kondisi-kondisi hewannya dan nanti akan direkomendasikan gitu paket yang sesuai dengan kondisi hewan tersebut. Misalkan mengisi kulitnya sensitif, nah akan direkomendasikan dengan paket Medicare. Karena ya sampel khusus rekomendasi dokter, karena kan kulitnya tuh sensitif, jadi kita nggak bisa ya gitu pakai ya sembarang sampo. Ya, jadi ya sampo tersebut kan adanya di paket Medicare. Nah, itu untuk hewannya, ketika hewannya itu berjamur dan berkutu. Setelah ya sudah sekian demonstrasi dan presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Nah, sebelumnya kami berharap ya proyek ini dapat berguna ya untuk papapet yang lain, bisa mempermudah lah ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.